Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini pada kegiatan ngaji tafsir, yaitu tafsir Al-Jalalain. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Nah, ini ayat terakhir. Jadi selesai dulu sampai selesai. Sampai batas akhir di sini. Ini menarik nih. Ada hubungannya dengan sebuah paham menyesatkan, paham membahayakan, yaitu terorisme. Yang suka ngebom-ngebom, pernah dengar kan? Nah, itu paham yang membahayakan. Nanti saya jelasin gimana modusnya kelompok teroris, biar sampean bisa selamat. Karena ada hubungannya dengan ayat ini. Mereka seakan-akan memelintirkan ayat ini untuk kepentingan mereka. Karena setiap sesuatu kalau dikaitkan dengan agama akan menjadi mulia. Contoh, membunuh orang dihubungkan dengan jihad, mulia kedengarannya, tapi itu salah. Contoh lagi, mencuri harta orang, ditanya, kok sampean mencuri harta? Loh, saya nyuri harta ini termasuk harta rampasan perang. Kok bisa? Karena dia kan bukan orang Islam. Ini kan harta ghanimah namanya. Kan ini kan dikatakan dengan agama, semuanya jadi mulia kedengarannya. Tapi ini nggak benar. Namanya itu penyelewengan atau pemerkosaan teks agama. Nanti saya jelasin ada hubungannya dengan ini. Wabasyir, akhbir, kabarkan, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, saddaku billahi, yang membenarkan Allah, wa amilus sholihati, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh, minal furudi wan nawafili, baik yang wajib maupun yang bersifat anjuran. Anna ay bi anna, sesungguhnya, lahum, bagi mereka orang mukmin, jannatin, surga, hadaiqah, kebun, zati sajarin wa masakinah, yang memiliki pepohonan dan tempat tinggal, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawah surga, ay tahti asjariha, dari bawah pohon-pohon surga, wa kusuriha, dan istana-istana surga, al anharu, sungai, ay al-miyahu fiha, air yang ada di dalam sungai, wan nahru, adapun nahar, al-maudi'u, adalah tempat, alladhi yajri fihil ma'u, yang di sana air mengalir, li'annal ma'ah, karena sesungguhnya air, yanharuhu, membentuk wadah atau membentuk lubang, ay yahfiruhu, wa isnadul jari ilaihi majazun, adapun menyandarkan aliran air sungai adalah majaz. Kullama ruziku, setiap mereka diberi rizki, minha, dari surga, ut'imu min tilkal jannati, diberi makanan dari surga itu, min thamaratin, dari buah-buahan atau berupa buah-buahan, rizqan, sebagai rizki. Qalu, maka mereka berkata,
hadzalladzi, inilah seperti, ai misluma ruziqna, seperti apa yang kami beri rizki, min qablu, dari sebelumnya, ai qablahu, sebelumnya, fil jannati, di dalam surga, litasabuhi samariha, karena menyerupainya buah-buahan surga, biqorinatin, dengan pasangan, wa utubihi aiji'u birrizki, didatangkan rizki, mutasyabihan, menyerupai, yusabbihu ba'duhu ba'dan, sebagian menyerupai sebagian yang lain, launan, warnanya, wa yakhtalifu, dan berbeda-beda, ta'aman, rasanya, walahum, dan bagi mereka, fiha, di dalam surga, azwajun, pasangan-pasangan, minal hurih, dari bidadari, wa wairiha, dan selainnya, mutahharatun, yang suci, minal haidih, dari haid, wa kulli qadharin, dan setiap kotoran, wahum, adapun mereka orang mukmin, fiha khaliduna, adalah kekal di dalam surga, makisuna abadan, tinggal selamanya, la yafnauna wa la yakhrujuna, dan tidak bakal keluar. Jadi para santri semuanya di sini, orang mukmin atau orang muttaqin yang beriman kepada Allah, beriman kepada hal-hal yang gaib, nanti di akhirat akan dikasih balasan oleh Allah berupa surga. Surga yang akan disediakan bagi orang-orang mukmin di sini adalah surga yang indah sekali. Indahnya seperti apa, Pak? Ya saya nggak tahu lah. Saya belum pernah ke sana kan. Belum pernah traveling ke sana. Ada di sini yang mau traveling duluan? Semua kita panjang umur ya. Nah, jadi orang mukmin tidak hanya mukmin, wa amilus solihati, melakukan kebaikan. Nanti saya jelasin amilus solihain di sini. Mereka akan memperoleh balasan surga. Surganya di sini indah. Keindahan surga di sini sebenarnya tidak mampu dilukiskan dalam bentuk kata-kata. Persis seperti sampean nikah, ditanya oleh temannya, gimana rasanya nikah, kayak ya enak lah. Ya, seperti apa? Seperti apa ya? Ada dulu seorang anak kecil tanya kepada ya orang yang nikah, gimana rasanya nikah, katanya. Akhirnya Imam Al-Ghazali memberikan saran kepada orang yang ditanya, kalau lo ditanya anak kecil tentang gimana rasanya nikah, kasih tahu seperti apa yang disukai oleh anak kecil ini. Dijawab oleh orang yang ditanya ini, tadi kan pertanyaannya gimana rasanya nikah, kata anak kecil, ya enak. Ya seperti apa, Pak? Enaknya kayak makan manisan. Kenapa? Karena kesukaannya kecil makan manisan kan, permen. Nah, sama dengan surga. Kalau ditanya surga seperti apa, sulit untuk membayangkan. Intinya surga itu indah. Surga itu tempatnya menyenangkan. Makanya Al-Quran di sini hanya menggambarkan sebatas yang bisa dijangkau oleh orang atau masyarakat pada masa dulu. Surga itu adalah tempat atau kebun yang di bawahnya mengalir sungai. Bahkan di surga di sini tidak hanya keindahan alamnya, makanannya tersedia, sampai tinggal duduk. Roti datang, pentol datang, sosis datang. Kau mudah nih. Tahu siapa repot? Sosis, kita usah melenten. Mie goreng, kita usah ke Banten. Mie goreng datang. Kenapa boleh? Gimana macam nah? Itu sudah disiapkan rezekinya. Apel datang. Bahkan pasangan disediakan. Jadi kalau misalkan butuh pasangan pendamping,
bagi yang jomblo di sini. Misalkan ada di dunia nggak nikah, tiba-tiba masuk surga, nanti tinggal minta ke Tuhan. Wah, Tuhan, saya minta ini istri, datang temu, duduk. Datang. Iya, maksudnya gambarannya nggak tahu kayak apa. Katanya hur di sini kan bidadari. Komplain yang cewek di belakang, Pak, saya ini cewek. Terus saya dapat siapa? Masa saya dapat cewek juga? Jeruk makan jeruk ini berarti. Bidadari di sini tidak punya jenis kelamin. Artinya bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi yang cewek juga punya jatah. Misalkan nanti punya, saya mau pasangan, datang temu laki tampak kayak gini kan. Kayak gitu. Jadi itulah keindahan surga. Jadi hur atau bidadari di sini ini pasangan setia. Bahkan tidak pernah haid. Tidak kotor, tak bau. Walaupun tak minyak, tak bau. Tahu sama lagi minyak, parfum tak usah, room aja. Tak haid. Loh, kenapa mau haid, Pak? Tak nyaman. Ya nabi ini mau dia kata tanya dulu. Ban mila waktu na haid. Kapan kamu haid? Kalau mau haid nanti malam, jangan akad malam ini juga. Butuh sampean. Ada kan soal kelu bental kuling ya. Jadi tanyakan dulu, mau akad kapan? Mau akad nanti malam gimana kira-kira? Nah, haid enggak? Oh, enggak lah. Tinggal 1 minggu lagi beres. Nah. Gitu. Tanyain, jangan tiba-tiba enggak nanya akad sekarang, haid sekarang, ya kandas lah. Gitu. Jadi bidadari di surga tidak pernah ada haid, enak kapanpun lo mau, monggo. Nah, kemudian ini yang dijadikan modus atau pemanis oleh kelompok-kelompok teroris. Kelompok teroris di sini hati-hati sampean. Biasanya dicekoki dengan bidadari di surga di sini. Kamu mau bidadari di surga? Mau. Siapa yang tidak mau? Mau kudik macam-macam. Adik nafsogian kau lah. Kalau kamu pengen bidadari di surga, maka berjihadlah. Oh, gimana caranya? Bunuh orang-orang di luar Islam. Bahaya kan? Banyak terjadi pengeboman di Bali, di Surabaya, sekeluarga itu. Kemarin di Makassar, baru nikah suami istri, bayangkan, baru nikah yang masih anggaplah honeymoon, masih unlimited, tidak terbatas. Dia pengen mati, pengen ketemu bidadari di surga katanya. Kan ini bodoh banget. Ini promosinya mereka, modus mereka. Hati-hati sampean. Ketika merantau, nanti sampean akan dipertemukan dengan ustadz-ustadz atau guru yang bahas tentang masalah agama. Maka sampean harus bisa memfilter. Kira-kira guru ini benar atau enggak. Banyak tuh di YouTube juga banyak. Saya tidak mau nyebut namanya, ini soalnya mau diupload juga. Kalau disebut namanya saya bahaya, diserang ini. Adalah pokoknya. Kalau saya boleh merekomendasikan ulama-ulama yang bisa dikatakan benar, tidak mengajak kepada terorisme, ada. Saya boleh sebutin. Contoh yang pertama adalah Quraish Shihab. Tahu kan? Guru saya sangat bagus. Gus Dur sudah meninggal. Terus Habib Lutfi Pekalongan, cek di YouTube. Terus ada teman saya namanya Habib Hussein Ja'far Al-Hadar yang punya komunitas pemuda tersesat. Beliau semuanya masih banyak sebenarnya, termasuk ulama yang menurut hemat saya benar, tidak pernah ngajak kepada hal-hal yang berbau terorisme itu. Karena ini bahaya. Kalau sambian melakukan pengeboman atau bom bunuh diri katakanlah, kira-kira orang tua sampean bahagia atau tidak? Tidak bahagia. Maka dari itu, mari kita berpikir pakai akal sehat bahwa
umat yang baik adalah umat yang beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh. Amal soleh seperti apa? Satu, memerintah kepada yang baik. Yang kedua, membantu. Yang ketiga, menghormati orang lain dan lain sebagainya. Intinya tidak pernah merugikan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia adalah orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Kira-kira pengeboman membawa manfaat kepada orang lain atau tidak? Tidak. Oleh sebab itu hindari.